Selamat jumpa lagi dalam ibadah online. Kita masih tetap pada tema iman yang berproses sampai kepada kesempurnaan. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai sudut pandang tentang kesempurnaan yang dicatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat berbagai sudut pandang yang antara lain pandangan-pandangan yang saling melengkapi itu akan dibahas lebih dulu oleh Bapak Pendeta Othniel, Gembala GTI Kemayoran. Mari kita saksikan bersama-sama. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sempurna seperti Allah Bapa. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah sempurna seperti Allah Bapa. Kita akan baca Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi saudara, kita melihat bahwa sempurna itu adalah keharusan, bukan sebuah pilihan dalam kehidupan orang percaya. Karena Alkitab mengatakan haruslah. Harus itu berarti perintah. Kalau hendaklah, itu berarti pilihan. Tapi kalau haruslah, itu perintah. Dan tidak boleh ditawar lagi oleh orang percaya. Oleh sebab itu, maka bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang gembala jemaat, memberitakan tentang kesempurnaan itu adalah kewajiban. Jadi sempurna itu harus dikhotbahkan, harus diketahui oleh seluruh jemaat, tidak ada pilihan lain. Bukan sekedar sempurna itu seperti sebuah pilihan, tidak, tapi keharusan. Dan seorang gembala harus tahu dan harus memberikan satu pemahaman firman Tuhan yang tepat kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia dan yang dia gembalakan. Oleh karena itu, hamba-hamba Tuhan itu yang ditetapkan untuk melengkapi orang-orang kudus ke arah sempurna, dia harus mengkhotbahkan ini. Seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 13. Kolose pasal 1 ayat ke-28. Nah, dengan demikian ada tantangan, ada semacam permintaan kepada jemaat untuk hidup dalam kesempurnaan, untuk mengarah hidupnya kepada kesempurnaan. Karena apa? Hamba Tuhannya sudah menyampaikan tentang kesempurnaan. Gembalanya, pendetanya sudah menyampaikan tentang kesempurnaan. Jadi jemaat yang mendengarkannya, orang-orang yang digembalakannya juga harus hidup menuju kepada arah kesempurnaan itu. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 7 ayat 1, 2 Korintus 13 ayat 11. Saudara, jangan berpikir bahwa kesempurnaan itu adalah sebuah tuntutan yang baru-baru aja. Sebuah keharusan yang baru terjadi kepada perjanjian baru. Tidak. Tetapi sejak dalam perjanjian lama, itu sebuah kesempurnaan itu memang sudah ditaruh oleh Allah dalam diri orang percaya. Kalau tidak mau dikatakan dituntut oleh Allah dalam diri orang percaya. Karena memang manusia itu diciptakan berupa dan gambar Allah. Allah itu sempurna begitu. Ya. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1, Imamat pasal 19 ayat 2, Ulangan pasal 18 ayat yang ketiga, saudara. Jadi sempurna itu bukan pilihan dalam hidup orang percaya, tapi keharusan. Dan kata sempurna di Alkitab yang kita baca dalam Injil Matius tadi itu memiliki beberapa kata padanan di dalam bahasa Indonesia. Itu berasal dari kata teleios yang berarti lengkap, matang, mencapai tujuan, sempurna, utuh, genap. Nah, itu kata teleios, sempurna itu, saudara. Jadi seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu harus mencapai satu tujuan dalam hidupnya. Lengkap, matang, utuh, genap. Dan kalau Alkitab mengatakan sempurna seperti Bapa. Sekali lagi, sempurna itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dan harus menjadi tujuan setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, kita harus mengetahui bahwa sempurna itu ini banyak tertulis dalam kitab Mazmur 18 ayat 31, misalnya dikatakan, Allah lah yang mengikat pinggangku perkasaan dan dia membuat jalanku sempurna. Mazmur 138 ayat yang ke-8, Allah akan menyempurnakan yang ada di dalamku. Kasih setiamu tetap selama-lamanya untuk tidak meninggalkan perbuatan tanganmu. Itu dalam Alkitab Indonesia Literal Translation, dikatakan seperti itu. Ya. Jadi, saudara, orang percaya itu harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu patokannya adalah Allah Bapa, bukan seperti dirinya. Jadi, sekali lagi, patokan sempurna itu Allah Bapa. Dan ini yang direferensikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius tadi. Itu Tuhan Yesus sebagai manusia. Dan manusia harus mengejarnya. Manusia harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang, sampai rembang tengah hari. Itu mencapai puncak terangnya matahari, rembang tengah hari. Itu adalah puncak keberadaan akhir dari orang percaya dalam dunia ini. Sempurna, seperti Yesus. Juga dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Jadi jelas saudara, kita harus mengejar kesempurnaan itu. Kalau orang Kristen tidak pernah berusaha untuk mencapai atau mengejar kesempurnaan itu, berarti itu sebuah kesalahan dalam hidupnya. Dan sekali lagi saya katakan, kalau seorang Kristen, seorang yang percaya Tuhan Yesus tidak memiliki mindset, pola pikir bahwa tujuan akhir hidupnya menjadi orang percaya adalah sempurna seperti Yesus, itu kesalahan. Dari terbit sampai akhirnya tengah hari, teriknya memancar. Dan saudara, seperti saya katakan yang pertama tadi, kesempurnaan itu tetapi diberikan oleh Allah sendiri. Dan manusia atau orang yang percaya kepada Yesuslah dan di dalam Yesuslah bisa mencapai kesempurnaan. Jadi manusia di luar Yesus tidak bisa mencapai kesempurnaan, tapi yang di dalam Yesus yang bisa mencapai kesempurnaan. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tidak sudah. Jadi bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari Allah di dalam Yesus. Filipi 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi saudara, ini konsep tentang kesempurnaan pun sudah ditanamkan oleh Allah di dalam pikiran kita. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya secara implisit, tidak terang-terangan, Allah sudah menanamkan konsep berpikir sempurna dalam kehidupan orang percaya. Tetapi itu seringkali tidak disadari, saudara. Karena apa? Mungkin karena memang tidak pernah diajarkan. Mungkin karena memang tidak mengetahui. Ya sudah, kalau udah begitu. Dan sekali lagi saya katakan, kesempurnaan manusia itu hanya dapat dimiliki di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, manusia tidak bisa menjadi sempurna. Haleluya. Jelas? Jadi manusia sempurna itu hanya mungkin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, manusia tidak bisa menjadi sempurna. Karena apa? Dia belum dilahirkan baru. Dia tetap menjadi anaknya Adam yang pertama, yang hanya makhluk hidup. Tetapi ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus, maka sekarang dia adalah keturunan dari Adam yang terakhir, roh yang menghidupkan. Jadi saudara-saudara yang percaya Tuhan Yesus, yang dibaptiskan, dimasukkan dalam air,
ditenggelamkan dalam air, itu berarti saudara sudah mati bersama dengan Yesus. Dan ketika saudara keluar dari air, itu berarti saudara bangkit bersama dengan Kristus. Dan sekarang kita bangkit bersama dengan Yesus ketika kita keluar dari baptisan, itu berarti kita sudah mengalami suatu kelahiran baru. Kita menjadi anaknya Tuhan Yesus. Roh kita lah. Sekarang kita itu benih atau keturunan dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang diungkapkan dalam Injil kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Saudara lihat, ketika orang percaya lahir baru dalam Yesus, Alkitab mengatakan dia adalah keturunan Allah di dalam Yesus. Dan itu berarti kita tidak berbuat dosa lagi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu rohnya sekarang hidup. Artinya apa? Rohnya sekarang bisa memiliki hubungan dengan Allah. Dan Allah bisa berbicara dengan dia. Apalagi kalau orang itu dibaptis dengan Roh Kudus, dia bisa berbicara dengan karunia speak of tongue, bahasa lidah atau bahasa roh. Dia bisa berbicara. Rohnya yang berbicara, karena Roh Kudus ada dalam dirinya. Dan itu kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan dia nggak bisa berbuat dosa lagi gitu. Rohnya itu menuntun manusia untuk tidak berbuat dosa lagi. Seperti itu saudara. Ini sungguh luar biasa. Seharusnya demikianlah orang percaya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Dan Yesus yang lahir dari Allah itu melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Tidak ada perlindungan dari Tuhan Yesus. Roh kita sudah lahir baru karena dilahirkan dalam dia. Dan si jahat tidak dapat menjamah dia. Saudara, saya tidak akan memperpanjang untuk sesi kali ini. Ini adalah sesi yang pertama, pendahuluan tentang sempurna. Dan saya berharap pada hari ini kita sudah memiliki dasar-dasar dari sebuah kesempurnaan. Yaitu sempurna itu adalah seperti Bapa contohnya, karena itu diferensikan oleh Tuhan Yesus. Dan kesempurnaan itu berjuang, kejarlah kesempurnaan itu. Jangan berikan kesempatan kepada keinginan daging untuk melazatkan keinginannya. Matikan, perjuangkan apa yang diperlukan oleh orang percaya untuk mematikan keinginan daging. Dia harus membaca firman Allah. Dia harus berdoa. Dia harus menyembah Tuhan. Dia harus melayani Tuhan. Dia juga harus diproses oleh Tuhan dalam hidupnya untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Sampai di sini sesi untuk sempurna segala Bapa, dan ketika Tuhan mengizinkan kita akan melanjutkan tentang sesi selanjutnya tentang sempurna menurut kitab-kitab yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, setelah kita mengikuti pemaparan dari Bapak Othniel tadi tentang kesempurnaan dengan perspektif Matius 5 ayat 48, maka selanjutnya kita akan membahas satu hal tentang kesempurnaan ini menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 dan 24 yang bunyinya sebagai berikut. Kita akan simak ayat ini bersama-sama. 1 Tesalonika 5, 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dari ayat yang kita baca tadi, kita mendapat dua hal yang besar yang penting kita ingat-ingat, yaitu bahwa dikatakan semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu seluruhnya,
dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara sempurna sampai pada hari Kristus Yesus. Yang pertama adalah rencana penyempurnaan atau target kesempurnaan yang Tuhan kehendaki adalah mencakup roh, jiwa, dan tubuh kita. Dengan demikian, setiap kita bertanggung jawab pula untuk memelihara tubuh, memelihara kesehatan, memelihara kebugaran dan kelenturan, sehingga tubuh kita dapat dipakai oleh Tuhan menyelesaikan rencananya terhadap kita, terutama secara pribadi. Dengan kata lain, kita harus mencipta diri kita bersama Tuhan. Mencipta diri kita itu tidak bisa lepas daripada menjaga tubuh yang sehat, yang sempurna, yang sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Banyak orang mengabaikan, bahkan ada orang yang mengatakan yang penting rohani, yang penting keadaan roh kita berkenan pada Tuhan. Tentu semua itu berangkat dari roh, menjalar semua ke seluruh kehidupan kita. Tetapi aspek kesehatan, aspek kesempurnaan tubuh kita, seberapa yang Tuhan beri, baik dari segi usia, dari segi panjang umur, maupun kualitas, semua terkait bersama-sama. Jadi, setiap kita perlu memperhatikan kesehatan, bahkan kesempurnaan dari tubuh kita masing-masing. Ini juga tidak berarti bahwa kita kebal terhadap penyakit. Mungkin penyakit menyerang kita, tetapi seberapa mampu, seberapa yang kita dapat lakukan, kita harus berusaha supaya tubuh ini dapat dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang utuh, yang baik, yang sesempurna mungkin. Puji Tuhan. Aspek lain yang dijelaskan oleh ayat ini adalah Dia yang berjanji itu setia. Dia yang berjanji dan merencanakan kesempurnaan itu adalah Allah yang setia. Sehingga kita harus tahu, di samping perintah Tuhan bahwa hendaklah kamu sempurna sebagai suatu perintah yang menyatakan bahwa kita harus berusaha habis-habisan, sekuat tenaga. Kita tetap tidak boleh lupa, dan kita boleh terhibur dengan pengertian dari ayat ini bahwa Allah sendiri, Tuhan sendiri yang memanggil kita, yang menjamin Dia sendiri akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang lebih dulu berencana, Tuhan yang lebih dulu berinisiatif, Tuhan yang mempunyai maksud bahwa kita menjadi sempurna, bertumbuh sampai kesempurnaan. Dia juga yang akan menggenapinya. Dia juga yang akan menyelesaikan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita percaya Tuhan yang akan mencukupkan, melengkapi, menyempurnakan segala kekurangan kita. Puji Tuhan. Kiranya renungan kali ini tentang kesempurnaan dari beberapa sudut pandang boleh memberkati kita semua dan membuat kita makin hari makin semangat, meskipun melewati wabah corona, melewati masa-masa yang sulit, bahkan kesulitan apapun di depan kita, kita akan tetap dengan semangat, dengan pengharapan, dengan iman yang teguh bahwa kita sedang diproses dalam proses kesempurnaan
dari Tuhan. Haleluya. Amin.